Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wilda Rahma Rizkika dengan NIM S1S1 22035 dari kelas C. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data. Nah, langsung saja untuk pembahasan kita pada video ini yakni yaitu Object Oriented Programming with Python, yang dimana di sini untuk tema pembelajaran kedua. Nah, kemudian di sini ada pun topik dan atau tema yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama ada Introduction to OOP, Motivation, ada class dan object, dan kemudian ada operator overloading, kemudian ada iterator for class, kemudian ada inheritance, kemudian ada abstract classes, dan kemudian ada namespace, kemudian ada solo phase depth copying. Yang dimana pada materi pertama itu introduction to OOP, motivation, yang dimana di sini kita akan membuat kode yang modular atau mudah dikelola dengan menggunakan pemrograman berdasarkan objek dari dunia nyata. Nah, kemudian untuk kelas dan objeknya di sini itu untuk kelasnya itu adalah tempat untuk membuat objek, sedangkan objeknya itu adalah instance dari kelas dengan atribut dan objek. Nah, kemudian untuk operator overloading di sini kita akan belajari yang dimana itu operator overloading itu untuk mendefinisikan ulang operator seperti plus untuk digunakan secara khusus pada objek dari kelas tertentu. Nah, kemudian di sini ada iterator for class yang dimana iterator itu adalah objek yang memungkinkan kita untuk mengakses elemen dari koneksi satu persatu. Nah, kemudian ada inheritance atau pewarisan, yang dimana uh, inheritance itu adalah kelas yang dimana ada kelas anak yang mewarisi atribut dan metode dari kelas induknya yang menggunakan kode yang diinginkan dengan ditulis dengan kembali. Nah, kemudian di sini ada abstract class, yang dimana abstract class itu yang dimaksud kelas yang instan dari biasanya yang digunakan sebagai kelas dasar. Kemudian di sini ada namespace yang dimana cara Python mengelola nama variabel dan nama space lokal, global, dan atribut, dan built-in. Kemudian di sini ada slow phase depth copying, yang dimana soal itu merupakan salinan objek dengan referensi salinan asli, sedangkan depth copying itu adalah salinan copy beserta elemen-elemen dari elemennya tanpa referensi ke elemen lain. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, kemudian di sini kita masuk pada introduction-nya. Sini kita masuk pada yang Nah, atau perkenalan. Nah, yang pertama itu apa itu pemrograman berorientasi objek atau yang biasa disebut dengan OOP. Nah, OOP itu adalah pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata, misalnya mobil, rumah, dan hubungan antar benda-benda, misalnya siswa dan guru, perusahaan, dan karyawan. Dengan kata lain, OOP memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar entitas mereka. Nah, kemudian mengapa OOP diperlukan? Nah, OOP bertujuan untuk memberikan kualitas berikut pada program perangkat lunak yang ketahanan terhadap kegagalan, yang kemampuan beradaptasi, kode kode berukuran besar dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengkomodasi perubahan baru. Nah, kemudian dapat digunakan kembali, yang dimana yang dimaksud dapat digunakan kembali yaitu baris kode yang sama dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Bagaimana OOP mencapai tujuan ini? Nah, di sini ada encapsulation, yang dimana dengan mengkaitkan data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar, modularitas. Di sini ada modularitas atau komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda warisan. Kemudian ada abstraksi yang dimana yaitu untuk menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi yang kemudian memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode kelas abstrak. Nah, kemudian di sini kita masuk software deployment. Nah, kemudian di sini kita masuk pada software development, yang dimana pertama itu ada desain, yang dimana kita merancang arsitektur dan perancangan lunak. Nah, kemudian di sini ada implementation, yang dimana kita menuliskan kode berdasarkan salinan. Nah, kemudian di sini ada testing dan debugging, yang dimana ada top down menggunakan
stubing, kemudian ada bottom up menggunakan unit testing, kemudian ada debugger breakpoints print statement. Nah, kemudian di sini ada contohnya if name sama dengan main, yang dimana jadi dalam pemrograman Python ini itu digunakan untuk memastikan bahwa bagian tertentu dari kode ini itu hanya dieksekusi ketika string itu dijalankan langsung, bukan ketika diimport sebagai modul. Nah, di sini contohnya sebagai if name sama dengan main. Nah, langsung saja di sini kita praktekkan. Misalnya di sini kita buat def fungsi main, misalnya main. Nah, kemudian kita print misalnya halo, saya will. Nah, kemudian di sini kita buat def def eh, di sini kita pakai name name sama dengan titik dua sama dengan main. Nah, kemudian di sini misalnya main. Nah, di sini saya lupa kasih titik dua, sini juga. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, yang muncul itu di sini memanggil fungsi. Nah, yang muncul pada outputnya yaitu halo, nama saya Wilda. Nah, itu untuk kode yang melindungi dari konstruksi kondisional dari bentuk di atas akan dieksekusi ketika Python dipanggil langsung pada modul. Nah, ini contohnya itu seperti tadi yang dimana di sini langsung dipanggil pada modul fungsinya. Nah, kemudian di sini namun tidak ketika modul diimport untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Nah, contohnya seperti tadi. Nah, kemudian di sini kita masuk pada definisi kelas, yang dimana kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, kemudian di sini sebuah kelas terdiri dari dua komponen berikut, yaitu yang pertama ada metode atau fungsi anggota. Nah, yang kedua ada atribut, anggota data, bidang, dan variabel instan. Di sini kita masuk saja pada di sini. Ini ada method or member function. Nah, kemudian ada atribut yang dimana atributnya itu ada data members, valid files, fields, or instant variables. Nah, kemudian di sini ada kelas solve provide, yang dimana ada encapsulation atau data members area non public. Nah, kemudian ada error check-in, kemudian ada kode for testing a class method. Nah, yang dimana menguji metode kelas. Nah, di sini uh, ada contoh kelas dan objek, yang dimana kelas adalah centang biru untuk membuat objek. Nah, kemudian ingin mengikat data dan metode menjadi satu. Init adalah konstruktor yang dipanggil ketika suatu objek. Nah, ini ada fungsi init, yang dimana konstruktor yang dipanggil ketika suatu objek dibuat. Nah, kemudian di sini ada Python tidak mendukung kontrol akses formal. Nah, kemudian di sini juga ada kebijakan ini menerapkan perlindungan dari hal berdasarkan konvensi, yang dimana ada nama anggota yang dilindungi di awal dengan garis bawah tunggal. Nah, contohnya itu seperti ini. Aduh, aduh, contohnya itu seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada nama anggota data pribadi diawali dengan garis bawah ganda atau garis bawah sebanyak dua kali. Nah, di sini ada contohnya, langsung saya kita praktekkan. Nah, kemudian pertama itu ada kelas person dua. Kemudian di sini ada fungsi sini tidak sebanyak dua kali ini. Kemudian di sini ada self, yang dimana selfnya itu ada nama. Kemudian di sini dikasih non. Kemudian ada age atau umur, yang kemudian dikasih di sini salah ya. Aduh, ini juga dikasih non. Nah, kemudian di sini ada gender.
gender, dimana juga dikasih nama. Lupa tadi dua. Nah, kemudian di sini ada self, di mana dipanggil sini self nama name, self name, name, kemudian nama lagi name. Kemudian ada self age, nama, age. Nah, kemudian di sini ada self gender. Di sini titik dua apa ini bukan. Di sini menggunakan garis bawah sebanyak 2 kali itu untuk privat gender. Kemudian di sini gender. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Nah, kemudian di sini kita buat lagi fungsi yang dimana attribute, attributes, kemudian self. Kemudian di sini kita print hello, nama saya adalah adalah. Kemudian di sini kita kasih, kemudian di sini self titik noun, self name. Nah, kemudian ini kita copy saja. Di sini kita ganti umur saya dan jenis kelamin saya adalah, nomor saya adalah, di sini kita ganti menjadi age. Kemudian di sini kita ganti menjadi gender. Gender. Nah, kemudian kita buat fungsi def set attribute. Set attribute. Nanti itu ada self, kemudian ada name, ada age, ada gender. Saya dapat trip. Kita sesuaikan saja. Dan ini kita copy saja di sini. Nah, kemudian di sini kita P1 untuk person. Dimana di sini kita panggil misalnya Wilda. Kemudian di sini misalnya 20. Kemudian di sini Tuan. Kemudian di sini P1 tiket kemudian di sini P1 trip. Nah, di sini Ahmad. Kemudian di sini misalnya 22. Kemudian perempuan. Atau di sini kita ubah menjadi kemudian di sini kita panggil lagi P1 untuk get attribute. Nah, kemudian di sini untuk kedua personnya di sini P2. Oke, attribute. P2 titik gender sama dengan di sini kita masukkan secara manual. Di sini misalnya Rizkika. Di sini salah. Saya laki-laki. Kemudian di sini 2 untuk nama. Name. Titik name. Garis bawah.
N-nya misalnya di sini Rizkika. Nah, kemudian untuk umurnya itu age, misalnya 20. Di sini file 2 titik jar. Nah, kemudian di sini kita print gender, school name, untuk P2 adalah di sini kita pakai P2 untuk gender. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian langsung saja kita jalankan. Di sini ada yang salah di atribut line 18. Masih ada yang salah. Person get. Sini masih ada yang salah. Oh, di sini untuk fungsi get sini saya menuliskan atribut. Seharusnya di sini saya saja. Ini di sini kita sesuaikan dengan ini. Nah, kemudian langsung kita jalankan. Nah, di sini untuk output yang keluar itu sama seperti dengan contoh yang dimana di sini yang untuk kode yang pertama yaitu di sini ada halo nama saya adalah di sini ya. Halo nama saya adalah Wilda. Yang dimana umur saya adalah 20 tahun. Di sini umur saya menggunakan age 20 tahun. Kemudian jenis kelamin saya adalah perempuan. Nah, kemudian di sini ada output yang kita panggil lagi yaitu di sini halo nama saya Rahma, umur saya 22 tahun, untuk jenis kelamin saya adalah perempuan. Nah, kemudian di sini ada kita panggil lagi untuk non, yang non non yang dimana di sini ada halo nama saya adalah non, umur saya adalah non, untuk jenis kelamin saya adalah non. Kemudian di sini ada halo nama saya Wilda, adalah Rizka, umur saya 25 tahun, jenis kelamin saya adalah non di sini karena ini jenis kelamin ini. Kemudian jenis kelamin kedua adalah di sini untuk mencek untuk B2-nya itu di sini untuk gender yang dimana di sini outputnya sudah benar. Nah, ini adalah untuk contoh kelas pembuatan kelas dan objek untuk fungsi. Nah, kemudian di sini kita masuk pada kelebihan operator atau yang biasa disebut dengan operator overloading, yang dimana operator overloading atau kelebihan operator yang dimana itu mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar yang dimana untuk berbagai objek yang ditentukan pengguna. Kemudian di sini ada misalnya operator standar menggunakan di sini plus yang dimana menyediakan fungsi fungsionalitas berbeda untuk operan berbeda. Yang dimana di sini misalnya A sama dengan siswa 1, kemudian B sama dengan siswa 1, yang dimana tim yang dimana sini menggunakan operator tambah untuk A tambah B-nya itu. Nah, di sini ada contohnya untuk operator overloading, yang dimana sini print 2 tambah 3 menggunakan operator standar tambah. Kemudian di sini ada print 2 tambah 3, 4, 5. Kemudian di sini ada list 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini untuk C-nya memprint A tambah B untuk variabel A dan B, kemudian di print C-nya, kemudian di sini ada untuk string menggunakan tambah juga Harry di sini ada outputnya. Nah, langsung saja di sini kita praktekkan. Di sini kita hapus saja atau di sini kita hapus saja. Nah, kemudian di sini misalnya untuk router overloading, misalnya di sini print 2 tambah 3. Kemudian di sini misalnya print sini ada list 2, 3. Nah, kemudian di sini kita pakai operator tambah, kemudian di sini 4 dan 5. Nah, kemudian di sini variabel A sama dengan di sini misalnya 2, 3. Kemudian kita menggunakan koma di sini list, kemudian 4, 5. Kemudian di sini untuk variabel B-nya itu sama dengan 7, 8. Kemudian di sini kita tuliskan koma, 8, 9, dan 10.
Kemudian di sini untuk variabel C-nya sama dengan di sini kita tambah A menggunakan ini operator tambah untuk B. Nah, kemudian di sini kita print C-nya, si C-nya itu C. Kemudian di sini kita, nah untuk stringnya ini contoh stringnya, di sini misalnya Wilda, operator tambah di luar, tambah Rahma. Kemudian di sini kita tambah lagi Rizka. Nah, langsung saya kita jalankan. Nah, di sini yang dimuncul yaitu print yang dimana ini bedanya ya jika dalam dalam kurung ini 2 tambah 3 itu hasilnya adalah 5. Sedangkan untuk dalam list ini yang muncul adalah di hasil dari 2,3 tambah 4,5 yaitu 2, 3, 4, 5 atau digabungkan. Nah, kemudian untuk yang mempunyai variabel A, B, C ini yang dimana di sini menambahkan variabel A tambah B. Kemudian di sini output yang keluar yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini seharusnya kita kasihkan koma. Dan karena 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian untuk kita print menggunakan string ini untuk Wilda tambah Rahma tambah Rizka yang dimana di sini akan digabungkan secara langsung Wilda Rahma Rizkika. Nah, itu untuk penggunaan uh, operator offloading. Nah, contoh dari operator offloading. Nah, kemudian di sini ada operator kelebihan beban melalui metode bernama khusus atau operator offloading atau special name method, yang dimana perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode bernama khusus. Nah, contohnya di sini ada operator tambah, operator kelebihan beban dengan mengimplementasikan metode bernama di sini menggunakan metode add lagi. Nah, kemudian untuk operator overloading beban non-operator yang dimana atau SDR foo yang dimana kelebihan beban untuk satu objek dengan mengimplementasikan metode foo atau SDR seperti ini. Nah, kelas foo yang ditentukan pengguna dapat diperlukan sebagai variabel bool dengan mengimplementasikan metode foo atau bool. Nah, kemudian di sini ada beberapa banyak contoh sintaks yang di mana ada special method from-nya di sini misalnya A tambah B yang untuk tambah ini adalah add, kemudian untuk kurang ada sub, untuk perkalian ada mul dan seterusnya. Di sini bisa kita lihat ada banyak sekali. Nah, kemudian di sini ada jika metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan, pengguna sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Misalnya di sini A tambah B akan memunculkan kesalahan jika E tidak ditentukan. Nah, di sini ada contoh operator overloading beban untuk kelas vektor. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini kita untuk metode transit ada beberapa operator dengan memiliki default definisi yang disediakan oleh Python tanpa adanya metode khusus dan ada beberapa faktor yang didefinisikan berdasarkan dari yang dihasilnya. Nah, ini untuk contoh penggunaan bool. Nah, di sini kita praktekkan dulu untuk contoh operator kelebihan beban untuk kelas vektor. Di sini bisa kita hapus ini tadi. Nah, kemudian di sini kita buat kelas vektor. Vektor. Nah, kemudian di sini, aduh, hmm, def, hmm, di sini, oh, kemudian di sini ada self titik apa sih? Chords, chord sama dengan 0. Sini kita kali D contohnya. Nah, kita tulis semuanya saja dulu. Kemudian di sini ada uh, fungsi lagi def. Sini penggunaan len. Kemudian self. Kemudian di sini kemudian
Split item, tambahkan musik item, kemudian sel, kemudian di sini C, ini sel, nah, C. Terus kemudian di sini ada fungsi add. Nah, ini adalah penggunaan fungsi add dari, kemudian di sini self j info. Kemudian di sini self cost j info. So, sini saya salah namanya other. Nah, sini salah yang benar. Define. Ini kita definisikan self plan face arrow dimensi most most agree vector dan self. Ini untuk start with vector of zero. Ini ada penjelasannya. Nah, kemudian langsung saja di sini ada lagi oh, so vector len self. Nah, kemudian di sini misalkan perulangan for j in range len self. So j self j. Nah, di sini yang tambah ada j. Kemudian di sini ada x dan self other self ada self 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 titik cost control. Ada yang sama satu di semua saja terus
So, ada satu, hidden formula. Di sini kita belum tambahkan untuk fungsi set itemnya. Set item, self C, kemudian di sini um, self C sama dengan so, kemudian di sini self oh di sini ada konsol ulang teliti. Nah, untuk kodenya sudah selesai. Nah, di sini bisa kita lihat pada kelas vektor ada fungsi init. Nah, kemudian ada fungsi lain. Nah, di sini ada juga fungsi get items yang kemudian ada j-nya. Nah, di sini menggunakan menggunakan sesuai dengan yang add tadi, add kemudian di sini ada age. Di sini bisa kita lihat create untuk vektor zero. Nah, kemudian di sini untuk define-nya di sini return j j-nya itu untuk koordinat vektornya. Nah, kemudian untuk selanjutnya dan di sini add-nya itu untuk zoom sesuai dengan yang ada tadi pada uh, ini ya ada untuk add zoom dan seterusnya. Nah, di sini juga nah, kemudian di sini bisa kita lihat pada metode transit ada beberapa operator memiliki default definisi yang disediakan oleh Python tanpa adanya metode khusus dan ada operator yang didefinisi berdasarkan dari yang lain. Nah, misalnya ada di sini metode bool yang mendukung sintaks if yang dimana memiliki sintaks default sehingga setiap objek selain non dievaluasi sebagai true. Nah, kemudian namun jika metode lain yang didefinisikan maka bool atau for yang ditafsirkan secara default sebagai true untuk instant yang panjang bukan nol. Nah, di sini bisa kita lihat codingannya. Nah, di sini ada A, B, C, D yang dimana ada vektornya dan ada nilainya. Kemudian ada friend A dimensi, dimensions, len A. Kemudian di sini bisa kita lihat pengeluaran dari A dimensi 5. Nah, kemudian di sini ada B dimension 5. Dimension 5 untuk C-nya itu 003, 003, 2, 0 yang dimana ada vektor secara like sesuai yang dimasukkan di sini. Nah, kemudian di sini kita masuk pada materi selanjutnya atau iterator for a class yang dimana sebuah iterator atau suatu koleksi menyediakan satu kunci behavior untuk mendukung metode khusus bernama next. Nah, yang mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika ada untuk memunculkan stop iterator literations pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen yang lebih lanjut. Nah, kemudian ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator yang dimana menggunakan sintaks generator next dan iter. Kemudian di sini dengan mendefinisikan len dan get item dan untuk kelas yang ditentukan pengguna. Nah, di sini ada contoh membuat iterator kelas menggunakan sintaks generator. Nah, di sini menggunakan sintaks generator. Ada contohnya. Langsung saja mungkin kita praktekkan. Ini kita hapus saja. Plus sequence iterator. Kemudian di sini ada fungsi ini. Sequence. Nah, kemudian di sini self atau self k untuk mindset. Nah, kemudian di sini kita menggunakan fungsi next.
self. Dan kemudian sini self. Di mana 16 ini self. Nah, kemudian kita self k. Sequence generate self and nah kemudian di sini ada kondisi else yang di mana price stop iterator masih masuk. Nah kemudian di sini untuk lagi masih iterator yang dimaksud tadi itu iter, kemudian self nothing. Nah ini sudah sesuai dengan contohnya. Nah di sini nah kemudian di sini kita jalankan. Nah yang muncul itu seperti ini, yang dimana yang dimasukkan tadi datanya yang sekurator. Nah kemudian output yang dikeluarkan sudah sesuai dengan contoh. Dan di sini bisa kita lihat pada contohnya. Nah, ini untuk iterator for any of Python sequence type. Nah, di sini ada uh, iterator untuk koleksi ini akan satu kunci before untuk mendukung metode untuk khusus bernama next. Nah, untuk mendukung next ini. Nah, kemudian di sini ada keep reference to underlying data. Kemudian ada will increment to dari 0 dan first call to next dan seterusnya. Nah, di sini sudah output yang dikeluarkan 7, 8, 9, 2, 3. Ini adalah contoh untuk membuat iterator kelas menggunakan sintaks generator. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini membuat iterator kelas menggunakan fungsi len dan get item. Jadi di sini kita menggunakan kelas next dan iter. Len dan get item. Nah, di sini ada implementasi ulang fungsi range Python dimungkinkan untuk mengeksekusi perulangan pada rentang tertentu. Nah, di sini yang dimasukkan. Ini ada contohnya. Nah, di sini self maksimal stop start step satu step. Nah, di sini 8, 13, 8, 23, 28, 33, 3, dan seterusnya. Di sini sebanyak 27 elemen. Nah, kemudian di sini kita lanjut pada materi selanjutnya itu inheritance atau kelas pewarisan, yang dimana di sini cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktur paket perangkat lunak adalah secara hierarkis, yang dimana di sini juga ada fungsi abstrak serupa dikelompokkan bersama secara tingkat demi tingkat. Nah, kemudian di sini ada abstraksinya berubah dari yang spesifik ke yang lebih umum ketika seseorang melintas hierarki. Kemudian di sini ada waris memungkinkan kelas baru disebut subkelas atau anak kelas untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang ada, kelas dasar, kelas induk, dan superkelas sebagai titik awal. Kemudian subkelas dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang sudah ada. Nah, kemudian di sini ada sebuah subkelas juga dapat memperluas subkelasnya
sebesar menyediakan metode baru. Nah, kemudian di sini ada contoh gambar bentuk hierarki atau kelas hierarki atau inheritance atau kelas pewarisan. Nah, jadi elemen-elemen utama yang diilustrasikan di sini yaitu adalah general dari umum. Kelas yang paling umum itu berada di puncak hierarki. Sedangkan parel atau kelas induknya yaitu kelas yang mewarisi sifat dari kelas di atas. Kemudian di sini ada kelas anak atau kelas child yang di mana akan mewarisi sifat dari kelas induknya dan lebih spesifik. Kemudian di sini ada base class atau kelas dasar yang di mana itu merupakan kelas yang paling umum yang diawali oleh kelas-kelas lain. Nah, kemudian di sini ada spesifik yang di mana kelas yang paling spesifik di dasar hierarki. Nah, kemudian di sini kita masuk pada Python Hierarchy of Expression Types, yang dimana contoh dari hierarki tipe pengecualian. Nah, untuk contoh hierarki tipe pengecualian Python ini di sini, jadi ada hierarki tipe pengecualian dalam Python, yang dimana di sini sudah ada gambar yang menunjukkan bahwa sebagai hierarki jenis pengecualian atau expression eh, types di Python yang di mana hierarki ini diatur dengan pengecualian kelas paling umum yaitu base expansion ke pengecualian yang lebih spesifik. Jadi expansion itu adalah kelas utama yang mewarisi dari base expression dari pengecualian yang lain seperti value error, lookup error, arithmetic error, dan arithmetic error. Nah, ini adalah subkelas dari expansion. Nah, kemudian di sini kita masuk pada contoh kelas kartu kredit. Nah, langsung saja di sini kita praktikkan, kita buat. Ini kita hapus dulu yang ini, kita excite yang ini. Dan di sini bisa kita lihat contohnya. Kita hapus semua dulu. Nah, kemudian di sini ada kelas kredit. Card, kelas kredit card. Kemudian di sini ada fungsi ini, yang dimana di sini ada customer. Kemudian ada bank. Kemudian di sini ada kemudian ada ini sel dari launches customer customer. Nah, kok sekiannya di sini ada terus bank. Hmm, di sini action, kemudian ada payment. Kemudian di sini kita buat get customer.
sini kita ganti menjadi kolom kolom sini kita ganti kolom, kemudian di sini kalau di sini kolom, nah kemudian di sini kita ganti menjadi kolom, kemudian kolom limit nah kemudian sini kemudian di sana kita buat consider kita sel, kemudian right, kemudian di sini clear right tanggal sel branch full cell untuk branch cell limit, kemudian return to false, kondisinya di sini else self, ya kita ikuti saja self branch branch, nah kemudian di sini return from, di sini kita buat consider make perkenalan self proses customer payment, kemudian di sini self launch, nah kemudian di sini untuk modelnya name kemudian di sini pen cards, ada misalnya di sini Linda, kemudian tiga sembilan satu nol tiga tujuh lima sembilan tiga delapan tujuh kemudian 5309, nah kemudian di sini 2500, ini kita buat saja ini kita copy lagi, soalnya di sini Rahma sini di Rahma California dari 3.500 kemudian di sini kita ganti menjadi finish, nah kemudian kita ganti menjadi 5.000, kemudian kita buat for finish 17
all 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 di sini 2 dikat, kemudian di sini menjadi 2, kemudian di sini 3 kali dikali 4. Nah, kemudian di sini kita buat for C and then kita ambil bersama C. Soalnya kita perlu masih get customer get customer, kemudian di sini kita kasih sini kita ganti menjadi long, sedikit di sini. Aduh. Kemudian di sini kita column di sini tadi account, kemudian di sini kita ganti menjadi limit. Kemudian satu lagi untuk balance, di sini balance, kemudian di sini kita ganti balance kemudian di sini while sini balance 100, kemudian print new balance, kemudian terus kanan adalah sama balance, kemudian clear get balance, kemudian print credit card.
Nah, kemudian di sini langsung saja kita jalankan. Nah, di sini output yang keluar di sini ada customer Wilda yang dimana banknya itu California Savings, ada akunnya limit balance dan no balance-nya. Nah, kemudian di sini ada customer yang kedua itu Rahma sesuai dengan output yang dikeluarkan pada contoh. Nah, kemudian di sini ada banknya California Federal, kemudian akunnya limitnya di sini 3.500 dan balance-nya 272, new balance 172 dan new balance-nya 72. Nah, kemudian di sini ada customer, Wilda Rizkika, Bank California Finance, dan limit balance, new balance-nya, dan sampai new balance tuh. Nah, ini adalah contoh dari dengan ini. Nah, ini memiliki fungsi berikut yang dimana membuat akun baru untuk pada contoh yang tadi itu kita membuat akun baru untuk pelanggan dan memungkinkan untuk mengambil data terkait pelanggan, kemudian biaya dapat dibebankan ke kartu, kemudian pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu. Nah, kemudian ada pengeluaran tidak boleh melebihi batas kartu. Nah, kemudian di sini kita masuk pada contoh selanjutnya yaitu kelas waris atau di sini kita lihat atau di sini inheritance class predatory credit card. Nah, di sini ada contohnya. Langsung saja mungkin kita praktekkan. Di sini bisa kita hapus saja. Ini kita hapus. Nah, kemudian di sini kita buat lagi kelas credit 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 cards. Kemudian di sini buat kemudian kita buat consider ini kemudian sell customer, kemudian ada bank, kemudian ada account, kemudian limit, ada kemudian di sini sell transport. Ya, ini seperti ini. Sini. Kemudian ada down, ada kemudian limit, kemudian di sini sell titik R item. Nah, kemudian di sini lagi dia kemudian di sini sell price. Nah, kemudian di sini sales dengan super, kemudian titik kemudian price, kemudian di sini kemudian if sukses sini adalah sukses. Kemudian sini self balance kemudian. Nah, kemudian di sini itu sukses. Kemudian di sini ada
Terus Excel kedua ada di sini kita lihat ada Excel aduh tadinya balance kita ikuti saja dulu ini kemudian di sini ada yang link kantor dengan satu ditambah dimana masuk 12 kemudian sel balance ini something sini sini ada misalnya itu kemudian ini satu kemudian di sini misalnya dua kemudian di sini soalnya 5.000 kemudian di sini soalnya 0.0822 nah kemudian di sini ya dengan 2.000 kemudian ini itu kemudian balance sama dengan balance sini ya balance kemudian di sini kita kita lakukan saja di sini kemudian di sini balance sedikit balance. Nah, ini codingannya sudah selesai. Nah, kemudian di sini langsung saya kita jalankan. Nah, output yang keluar available balance 2000 yang dimana tadi yang saya masukkan di sini 2000, sini 5. Kemudian di sini ada balance after processing di mana ada 2013. Nah, sesuai dengan yang saya masukkan tadi karena saya masukkan di sini 2000. Nah, langsung saja itu adalah contoh dari kelas waris predictory credit card. Nah, kemudian di sini ada kelas credit card, kemudian ada files atau atributnya, ada customer, bank, account, balance, limit, dan kemudian ada behaviors-nya di sini atau metodenya yang ada yang metode pertama itu ada get customer, get bank, get account, get payment, get balance, get limit, dan charge. Kemudian di sini ada predictor credit card yang dimana kelasnya itu adalah predictor request credit card yang dimana
files ada atributnya adalah APR, kemudian ada behaviors-nya atau metodenya ada uh, process mode dan target. Nah, kemudian di sini kelas anak ini mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru, memodifikasi perilaku pengisian kartu dengan memungut $5 jika tagihan ditolak. Nah, memodifikasi fungsi pembayaran kartu dengan membebankan bunga saldo yang telah jatuh tempo. Nah, kemudian di sini kita masuk pada contoh warisan lainnya atau kemajuan. Nah, di sini bisa kita lihat progres kelas progresnya. Nah, kemudian di sini ada iterator progression-nya. Kemudian di sini ada fungsinya menggunakan def init, self, start, sama dengan 0, dan seterusnya. Nah, kemudian langsung saja kita atau di sini ada contohnya untuk contoh warisan lainnya atau kemajuan di sini ada class processing, ada iterator definite-nya, kemudian ada fungsi advance yang dimana output yang dikeluarkan sesuai dengan yang dimasukkan pada kode ini ada SE key atau progression-nya sama dengan SE key print progressions 10. Nah, kemudian di sini ada kelas dasar menghasilkan urutan umum yang menggunakan sintaks generator next atau iter. Nah, di sini penggunaan kelas dasar menggunakan def next atau sintaks generator next yang menyediakan kemampuan iterasi. Nah, kemudian di sini dibuat 3 kelas anak baru untuk memperluas kemampuan kelas dasar. Nah, di sini ada contoh dari kemajuan yang dimana ada turunannya dari aritmetika kemajuan, kemudian ada geometris kemajuan, kemudian ada Fibonacci kemajuan. Nah, di sini juga ada uh, ke- uh, contoh dari perkembangan dari uh, uh, di sini perkembangan bisa kita lihat di sini saja perkembangan dari progressionnya. Kemudian di sini ada contoh dari arithmetic session, ada contoh juga geometric progression, kemudian ada contoh finance progression. Kemudian di sini kita masuk tadi di contoh another example in inheritance progression. Di sini bisa langsung saja kita tulis contohnya. Sini kita masuk di sini, kita hapus. Ini untuk progressionnya. Nah, di sini kita mulai lagi, kita tulis kelas progression. Kemudian di sini ada fungsi atau saya gunakan saja kode yang sebelumnya. Tulis aja, tulis progression. Kemudian di sini ada fungsi ini cell, kemudian start 0. Kemudian di sini self titik current sama dengan start. Nah, kemudian di sini kita sebagai fungsi advance self, yang dimana di sini self tick parents. Di sini kita pakai waktu tambah sama dengan 1. Nah, kemudian di sini kita buat fungsi. Nah, ini adalah next, dimana self, kemudian buat kondisi self. Ini kita buat ini self current is known. Kemudian sini ada file stop situation. Kemudian di sini kita else consider sama dengan single self current, kemudian self advance, kemudian return
Abstract. Nah, kemudian di sini lagi memiliki ether, self. Nah, kemudian di sini kan self. Kemudian di sini kita masih pilihan progression, self dan n. Di mana kemudian kita print, kita buat, kemudian kita kasihkan ini kita ketik join, kemudian str, connect, kemudian self. Kemudian di sini J and range n. Nah, ini kodenya sudah selesai. Jadi kita jalankan. Di sini tadi, nah di sini tadi terdapat kesalahan. Kita coba lagi satu kali. Nah, di sini sudah jalan sesuai dengan output yang dikeluarkan oleh contoh. Nah, kemudian di sini kita masuk pada progression yang dimana dari prinsip progression, geometric progression, dan Fibonacci progression. Dan di sini ada contohnya untuk aritmetika progression yang output yang dikeluarkan 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan untuk geometric progression ada 1, 2, 4, 8, 16, 13, 32, 64, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang Fibonacci progression ada 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di sini untuk perkembangan aritmetika, setiap kelas anak memodifikasi kelas dasar, di mana construction init memodifikasi metode advanced. Nah, kemudian di sini kita masuk pada kelas abstrak, yang dimana kelas abstrak dapat dianggap sebagai cetak biru atau tempat untuk kelas lain. Yang dimana kemudian kelas abstrak adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Kemudian metode abstrak adalah metode yang memiliki deklarasi, tetapi tidak ada implementasi. Kelas abstrak juga tidak dapat dipakai, dibutuhkan kelasnya atau kelas kecilnya, kelas anak untuk menyediakan implementasi. Nah, kemudian kelas abstrak diperlukan untuk menyediakan abstraksi antarmuka yang disederhanakan APA sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarnya. Kemudian Python menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasi dari kelas dari abstrak A, B, C yang dapat diwarisi oleh kelas turunan lainnya. Nah, di sini ada contoh untuk mewajibkan, untuk mendefinisikan ulang metode dari kelas anaknya. Kemudian di sini ada contoh duanya, yang dimana X-nya itu mewarisi konstruksi kelas dasar untuk inisialisasinya. Kemudian X yang juga mendefinisikan ulang metode abstrak di kelas dasar. Mungkin bisa kita coba contoh yang kedua. Di sini kita baca. Sini bisa kita hapus contoh yang tadi. Sini misalnya kita import ABC. Kemudian di sini from ABC import ABC. Kemudian abstract method. Kemudian di sini kelas ada ABC. Kemudian di sini kita buatkan sama. Dan bagaimana di sini? So, so
Di sini salah ya, perhatikan. Hmm. Kemudian minus super. Hmm. Ini ada instrumental. Nah, kemudian di sini fungsi do plus so. Nah, kemudian di sini has. Nah, kemudian di sini plus plus do plus. Hmm. Hmm. Oh, di sini salah. Do a n n dua. Kemudian di sini ada x. Hmm. Hmm. Kemudian di sini nilai x sama dengan root 3 root 2 sama dengan 4. Kemudian di sini kita print x divided something. Nah, sini bisa kita lihat contohnya yaitu X-nya mewarisi konstruksi kelas dasar untuk inisialisasinya. Kemudian di sini X-nya juga mendefinisikan ulang metode abstrak di kelas abstrak kelas dasarnya. Nah, langsung saja kita jalankan. Nah, output yang dikeluarkan sesuai dengan contohnya yaitu 46. Nah, kemudian di sini kita masuk pada materi selanjutnya yaitu namespace atau dan object oriented. Yang dimana itu di sini bisa kita lihat ruang nama kelas atau mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Nah, kemudian untuk gambar ini mengilustrasikan konsep pemrograman berorientasi objek dalam sebuah contoh tentang kartu kredit. Nah, yang dimana di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang dimana pada gambar A di sini menunjukkan kumpulan fungsi atau metode yang dimiliki oleh kelas kredit. Ada init, get custom, get bank, get account, make payment, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk gambar yang gambar B ini, di sini yaitu adalah contoh instansi sebuah objek dari kelas predator credit card dengan nilai atribut tertentu seperti misalkan unit. Seperti misalnya init, proses mount, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk gambar yang ketiga di sini atau gambar yang C ini yaitu menggambarkan struktur objek predatory credit card yang dimana atributnya seperti customer, bank, eh, account, balance, limit, dan seterusnya. Jadi gambar ini menjelaskan konsep namespace dengan dan juga tingkat kelas dan tingkat objeknya. Nah, kemudian di sini kita lanjut pada penyalian dangkal dan dalam atau yang biasa disebut dengan solo dan depth copying yang dimana di sini adalah different method for copying datanya itu ada alias, kemudian ada solo copying dan depth copying.
Nah, kemudian di sini untuk gambar yang ada di sini yaitu mengilustrasikan konsep alias atau referensi ganda dalam pemrograman yang dimana dua variabel yaitu ada uh, dan warm tone yang dimana pada suatu objek data yang sama yaitu ada sebuah daftar atau list yang dimana ada tiga komponen warna yaitu ada red, green, dan blue atau merah, hijau, dan biru yang dimana dalam warna-warna ini memiliki nilai RGB misalnya di sini ada 249, 124, dan 433 yang dimana pada nilainya itu setiap RGB-nya itu berbeda-beda dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita masuk. Nah, di sini jika palet diubah, warna hangat jadi berubah. Nah, jika paletnya di sini diubah, maka warna 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 warm tones-nya juga akan berubah. Maka berbagai lokasi memori yang sama. Nah, kemudian di sini kita masuk pada contoh gambar wontons, kemudian di sini ada variable list, kemudian juga ada di sini colornya yang mempunyai tiga warna red, green, blue yang nilainya itu berbeda. Yang dimana di sini kita bisa lihat kita dapat menambah dan menghapus elemen dari palet tanpa mempengaruhi warna hangat. Yang dimana namun kita tidak dapat mengedit kopi warna dari daftar palet itu akan mempengaruhi warna dan nada hangat. Nah, yang dimana meskipun merubah daftar yang berbeda, tetap ada alias atau tidak langsung misalnya palet 0 dan nada hangatnya itu adalah 0 sebagai alias atau contoh warna yang sama. Nah, kemudian di sini untuk contoh depth copying of a list of color-nya di sini sama kurang lebih seperti ini dan di sini juga mempunyai nilai yang berbeda. Kemudian di sini paletnya untuk copy depth copying-nya di sini dalam depth copying salinan baru merujuk pada salinannya sendiri dari salinan yang dirujuk oleh versi aslinya. Kemudian ini juga menciptakan lokasi memori terpisah untuk dua salinan. Nah, kemudian kedua salinan dapat dimodifikasi secara independen tanpa mempengaruhi satu sama lain. Nah, kemudian di sini kita masuk pada materi yang terakhir atau ringkasannya. Nah, dari dalam modul ini kita telah membahas hal berikut, yang itu yang pertama ada apa itu OOP dan mengapa diperlukan, kemudian bagaimana membuat kelas dan objek, bagaimana cara membebani operator dan fungsi standar untuk kelas yang ditentukan pengguna, kemudian bagaimana menyusun pemrograman melalui pewarisan, dan bagaimana cara membuat dan menggunakan kelas abstrak, kemudian perbedaan antara penyalinan dangkal dan dalam. Nah, itu untuk materi kita pada modul yang kedua ini. Pemrograman berorientasi objek dengan Python untuk modul yang kedua. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.